Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi induksi matematika. Nah, yang akan kita bahas tentang bagaimana cara membuktikan suatu keterbagian ya menggunakan induksi matematika. Nah, nanti kita bahas dua soal ini ya yang berkaitan dengan itu. Untuk itu perhatikan dan agar kalian nanti bisa mengikuti dan bisa membuktikan ketika ada soal-soal model seperti ini. Oke, langsung saja untuk nomor 1. Ini ada bentuk fungsi n ya. N pangkat 3 ditambah 2n itu habis dibagi 3. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, kita lihat dulu untuk n sama dengan 1 ya. Ini misalkan saya tulis dulu Pn itu sama dengan n pangkat 3 ditambah 2n. Berarti untuk n sama dengan 1, gini ya, maka P1 itu sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2n, berarti 2 dikali 1. Gitu ya, berarti 1 ditambah 2, ternyata hasilnya adalah 3. Nah, berarti 3 itu kan habis dibagi 3 ya. Berarti terbukti bahwa ini, 3 ini, itu habis dibagi 3. Oke, untuk n sama dengan 1 terbukti. Kemudian untuk n sama dengan k, gitu ya. Untuk n sama dengan k, itu kita asumsikan, itu terbukti ya. Berarti kalau untuk n sama dengan k, itu berarti k pangkat 3 ditambah 2k, itu habis dibagi 3. Nah, kalau k pangkat 3 ditambah 2k habis dibagi 3, maka bisa ditulis secara umum gini, k pangkat 3 ditambah 2k itu sama dengan 3m. Dengan m anggota bilangan cacah ya, atau bilangan asli. Oke. Berarti kita misalkan dulu k pangkat 3 ditambah 2k itu sama dengan 3m. Nah, langkah terakhir kita akan membuktikan bahwa n untuk sama dengan k plus 1 itu harus bisa dibagi dengan 3. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, kalau n sama dengan k plus 1 itu kan berarti p k plus 1 gitu ya, sama dengan k plus 1, berarti n-nya kita ganti k plus 1 ditambah 2k plus 1. Gitu ya. Sekarang kita jabarkan. Ini k pangkat 3, ini dulu ya, ditambah 3k kuadrat ditambah 3k ditambah 1, gitu ya. Kemudian ini 2k ditambah dengan 2. Gitu. Nah, kemudian ini k pangkat 3 ditambah dengan 2k, ini kan. Ini yang n sama dengan k ya. Kemudian ditambah ini 3k kuadrat ditambah berapa? 3k ditambah ini 1 tambah 2 berarti 3 ya. Nah, ini tadi berapa? 3m gitu ya. 3m ini 3 kali k kuadrat plus 2k, maaf, k kuadrat plus k plus 1. Nah, sehingga bisa ditulis 3 gini ya, m ditambah k kuadrat ditambah k ditambah 1. Berarti ini juga kelipatan 3 ya. Nah, artinya bahwa bentuk ini juga habis dibagi 3. Gitu ya. Nah, karena 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka bahwa terbukti bahwa n pangkat 3 plus 2n itu habis dibagi 3. Gitu ya. Oke, berarti ini sudah terbukti. Nah, sekarang yang nomor 2. Agar lebih jelas ya, perhatikan. Ini pembagian ini 4007 dipangkatkan n dikurangi 1 habis dibagi dengan 2003.
Nah, bagaimana cara membuktikannya ya? Coba perhatikan, di sini sama caranya untuk N sama dengan 1 dulu. Oke, saya tulis dulu rumus PN-nya, itu kan 4007 pangkat N dikurangi 1. Sekarang untuk N sama dengan 1, berarti P1 ya. P1 itu sama dengan 4007 dipangkatkan 1 dikurangi 1. Ini 4006, maaf, ini 4007 dikurangi 1 sama dengan 4006. Nah, 4006 itu kan habis dibagi 2003 kan dapat 2 ya. Nah, artinya untuk N sama dengan 1 itu terbukti habis dibagi 2003 untuk N sama dengan 1. Dilanjutkan dengan yang kedua, N sama dengan K. Untuk N sama dengan K itu kita asumsikan saja, berarti 4007 pangkat K dikurangi 1 itu habis dibagi 2003. Kita asumsikan benar. Nah, kalau bisa dibagi atau habis dibagi 2003, berarti dengan cara tadi ya, misalkan ada bilangan cacah atau bilangan asli M, berarti 4007K dikurangi 1 itu mesti kelipatan 2003. Anggap saja saya tulis 2003 kali M, gitu ya. Nah, sehingga 4007 pangkat K itu sama dengan 2003 M ditambah 1. Ini kita pindah ruas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuktian terakhir ketika N sama dengan K plus 1. Gitu ya. Kalau N sama dengan K plus 1, itu bisa ditulis apa? 4007 pangkat K plus 1, gitu kan? Dikurangi 1. Apakah ini habis dibagi 2003? Gitu ya. Coba kita buktikan. 4007 K pangkat plus 1 ya, berarti bisa dijabarkan 4007 kali pangkatkan K dikalikan 4007, ini dikurangi 1. Tadi kita punya 4007 tadi apa? 4007 pangkat K, ini ya, 2003 ditambah 1, maaf ini ada M nya ya, M ditambah 1, gini. Ini yang 4007 pangkat K dikalikan 4007, kemudian dikurangi 1. Kalau kita jabarkan 2003 M dikali 4007 ya. 2003 M dikalikan 4007. Kemudian yang 1 ini ditambah 4007. Gini kan? Kemudian dikurangi 1. Oke ya, berarti ini 2003 dikalikan, ini kita gabungkan aja, berarti 4007M untuk ini ya, ditambah, nah ini kan 4007 dikurangi 1 sama dengan 4006. 4006 kita bagi 2003 dapat 2 ya. Nah, berarti ini bisa ditulis 2003 kali 2. Ini untuk menggantikan yang 4006. Gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa bentuk untuk N sama dengan K plus 1 itu adalah perkalian antara 2003 dengan suatu bilangan. Artinya bahwa bentuk ini habis dibagi 2003. Oke ya, jadi dari ketiga langkah ini, untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1, bahwa 4007 dikurangi 1, 4007 pangkat N dikurangi 1 itu habis dibagi 2003. Oke, begitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang induksi matematika. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.